warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Melani dengan NIM 253010320036. Saya Aisyah dengan NIM 253010320019. Saya Anissa Arnedi dengan NIM 253010320045. Kami dari kelompok 4 akan membuat video pembahasan seleksi dan rekrutmen dengan mata kuliah Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selamat menyaksikan. Rumusan masa. Yang pertama, apa pengertian rekrutmen menurut para ahli? Yang kedua, apa alasan utama organisasi melakukan rekrutmen tanpa tenaga kerja? Yang ketiga, asas apa saja yang harus dipenuhi agar rekrutmen berjalan efektif? Keempat, bagaimana proses rekrutmen dilakukan dan dari mana sumber kandidat tersebut diperoleh? 5. Apa hakikat seleksi dalam memutuskan mata rantai rekrutmen? Keenam, bagaimana urutan langkah penyaringan pelamaran yang sistematis? Pengertian rekrutmen. Pertama adalah hakikat rekrutmen merupakan proses penentuan dan menarik para pelamar yang memiliki kemampuan untuk bekerja di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Perspektif menurut para ahli, yang pertama adalah Randall S. Circular Susan E. Jackson. Rekrutmen adalah upaya mencari calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu agar perusahaan dapat memilih orang yang paling tepat. Yang kedua, menurut Fontisno Cardoso Gomez, sebuah proses komunikasi dua arah, pelamar membutuhkan informasi akurat tentang organisasi dan organisasi membutuhkan data akurat tentang pelamar. Yang ketiga adalah menurut Noe et al. Aktivitas awal organisasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja berpotensi. Efisiensi biaya, memperoleh sumber daya manusia berkualitas dengan biaya seminimal mungkin. Yang kedua, kesesuaian jabatan, menarik sebanyak mungkin kandidat kualifikasi agar peluang mendapatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat semakin besar. Yang ketiga, membangun talent pool, menciptakan kemampuan bakat atau kandidat siap dipilih kapan saja terjadinya kekosongan. Yang keempat, inovasi citra karyawan, membawa ide segar, inovasi dan proses rekrutmen yang profesional memperkuat citra positif organisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama, prinsip-prinsip rekrutmen. Agar berjalan efektif, rekrutmen harus berpegang pada prinsip yang pertama, yaitu mutu dan jumlah karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan nyata, di mana baik secara kualitas berdasarkan analisis pekerjaan maupun kuantitas berdasarkan peramalan kebutuhan. Yang kedua, analisis biaya manfaat, memastikan pengeluaran untuk rekrutmen sebanding dengan manfaat yang didapat. Yang ketiga, legalitas dan fleksibilitas, mematuhi pertimbangan hukum ketenaga kerjaan dan memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan strategi. Selanjutnya, proses dan sumber rekrutmen. Proses administrasi meliputi permintaan dari departemen yang membutuhkan penentuan jangka waktu, biasanya 60 hari, penetapan kualifikasi, dan penyiapan anggaran. Yang kedua, sumber internal, yaitu mencari dari dalam organisasi melalui promosi jabatan, rotasi atau transfer tugas, atau perangkaryaan kembali karyawan kontrak. Yang ketiga, sumber eksternal, yaitu mencari dari luar melalui lembaga pendidikan, iklan, agenda tenaga kerja, atau referensi anggota keluarga karyawan. Selanjutnya yaitu pengertian seleksi. Definisi akhir seleksi adalah tahap akhir dari proses rekrutmen di mana keputusan mengenai siapa kandidat yang berhasil yang akan diambil. Yang kedua, proses penyaringan, yaitu serangkaian langkah untuk memutuskan pelamaran mana yang memenuhi syarat atau diterima dan mana yang harus ditolak. Yang ketiga, fungsi utama menjamin kelancaran aktivitas organisasi dengan menghasilkan karyawan yang sesuai kebutuhan secara kualitas maupun kuantitas. Masalah yang mungkin ditemukan dalam seleksi. Yang pertama, ada bias subjektif, munculnya halo efek menilai hanya dari satu sisi positif atau horn efek menilai dari satu kekurangan.
Yang kedua, instrumen tidak valid, yaitu penggunaan alat tes yang tidak relevan dengan kebutuhan jabatan. Yang ketiga, ada kecenderungan central tendency, yaitu penilaian memberikan nilai rata-rata kepada semua kandidat karena ragu-ragu. Yang ketiga, ada tekanan eksternal, yaitu nepotisme, yaitu interferensi pihak luar atau faktor kedekatan personal. Selanjutnya ada ketidakjujuran kandidat, yaitu pelamar melakukan faking good atau melebih-lebihkan kualifikasi. Yang terakhir ada kendali biaya dan waktu. Proses yang terlalu lama berisiko kehilangan kandidat terbaik. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses dan tahapan seleksi. Yang pertama ada namanya screening administratif, yaitu memeriksa dokumen seperti ijazah atau CV untuk kualifikasi dasar. Yang kedua ada tes kompetensi, yang itu mencakup tes pengetahuan umum atau akademik, psikotes untuk melihat stabilitas emosi, hingga tes keterampilan teknis seperti tes mengajar atau coding. Yang ketiga ada wawancara, mulai dari wawancara pendahuluan hingga wawancara mendalam bersama atasan langsung atau dengan kita sebut user menggunakan metode terstruktur atau panel. Yang terakhir ada validasi dan finalisasi, melakukan cek latar belakang atau referensi, tes kesehatan atau yang kita sebut dengan MCU, dan diakhiri dengan penawaran job atau job offer. Selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi, yaitu inti rekrutmen merupakan proses strategis untuk mencari dan menarik minat pelamar yang memiliki potensi serta kualifikasi sesuai dengan kebutuhan zaman di organisasi. Yang kedua ada prinsip utama, yaitu pelaksanaan rekrutmen harus didasarkan pada analisis pekerjaan yang matang dan perencanaan tenaga kerja agar mendapatkan kandidat yang tepat. The right man of the right place secara efisien. Yang ketiga ada sumber kandidat, yaitu tenaga kerja dapat diperoleh melalui jalur internal seperti promosi dan mutasi, maupun jalur eksternal seperti lembaga pendidikan dan iklan lowongan. Yang terakhir adalah solusi strategis. Organisasi perlu menerapkan sistem yang transparan, profesional, dan pemanfaatan teknologi digital untuk menjamin perolehan SDM yang berkualitas tinggi dan kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're